Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali masih dengan persamaan diferensial, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi persamaan diferensial di bidang teknik pertanian. Sebetulnya hampir semuanya ya, banyak sekali contoh aplikasi persamaan diferensial yang kita gunakan di kuliah. Tapi kali ini kita akan membahas beberapa saja. Yang minggu ini kita akan bahas proses peluruhan unsur radioaktif, kemudian ada pertambahan populasi, kemudian laju pertumbuhan tanaman, kemudian sedikit proses pendinginan. Yang pertama peluruhan radioaktif, jadi proses decay atau meluruhnya radioaktif itu sebanding dengan banyaknya unsur yang ada sebelumnya. Jadi makin sedikit makin lambat. Nah, misalkan ada suatu unsur sejumlah X, kemudian dia setelah waktu tertentu dia akan meluruh sebesar K, sebesar proporsi tertentu terhadap jumlah unsur awalnya. Jadi laju peluruhan dx per dt itu sama dengan pengurangan sebanyak proporsi tertentu dari X yang ada sebelumnya. Peluruhan ini tidak hanya untuk radioaktif, kalau kita misalkan di teknik pertanian itu adalah bisa diterapkan misalkan untuk insektisida. Jadi kalau pertama dikasih suatu tanaman disemprot dengan insektisida, di situ ada kandungan insektisida yang tinggi. Nanti makin lama makin turun. Makin lama makin turun. Nah, laju turunnya kandungan insektisida itu misalkan ini ya, dx per dt, ini lajunya. Sebesar apa lajunya? Dia sebesar suatu konstanta dikalikan dengan kandungan sebelumnya. Ini adalah bentuk dari persamaan diferensial. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, karena ini mudah ya, cukup dikumpulkan, dipisahkan dx dengan x dengan dx, kemudian yang dt kita sendirikan. Bisa diintegrasi langsung. Yang dx per x itu menjadi ln x, kemudian yang k dt menjadi kt, kemudian ditambah suatu konstanta. Persamaan ini kita rubah, persamaan logaritmik ini kita rubah menjadi perpangkatan bilangan natural. Dia jadi X sama dengan E pangkat min KT ditambah C. C ini karena dia suatu konstanta, dia bisa keluar menjadi C E pangkat min KT. Terus berapa? Ini kan ada konstanta 2. Konstanta yang timbul karena ini, kemudian yang timbul karena integrasi tadi. Yang ini konstanta karena memang dia ada proporsi dari penurunan. Untuk mengetahui kita ada kondisi tertentu. Kondisinya adalah kondisi awal. Pada saat T sama dengan 0, maka X sama dengan X0. Terus setelah berjalan waktu, T menjadi T1, maka X-nya menjadi X1. Maka penyelesaian persamaannya ini kita ambil dulu yang T sama dengan 0, X sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, ini kita masukkan T sama dengan 0 ke sini. X sama dengan 0-nya kita masukkan ke sini. Persamaannya menjadi X0 sama dengan C E min K kali X0. Nah, karena awalnya itu 0, maka E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi X0 sama dengan C. C sama dengan X0. Nah, C sama dengan X0 ini kita kembalikan ke persamaan awal. Sehingga ini C-nya diganti dengan X0. Sehingga X sama dengan X0 E pangkat min KT. Ini masih ada satu konstanta K.
kita masukkan kondisi yang kedua. T sama dengan T1, X sama dengan X1. Masukkan ke sini. T-nya ini diganti T1, X-nya diganti X1. Ini X-nya diganti X1, T-nya diganti T1. Jadi ini, jadi persamaan ini. Kemudian X0-nya kita pindahkan ke kiri, jadi X1 per X0 sama dengan min E pangkat min K T1. Ini bentuk persamaan eksponensial dengan bilangan natural, kita ganti bentuknya, kita rubah bentuknya menjadi logaritma natural atau ln. Ln X1 per X0 sama dengan perpangkatannya min K T1. Sehingga kalau kita pengen tahu K-nya, maka K adalah seper T1. Ini T-nya dipindah ke sana, jadi K sama dengan seper T1 ln X1 per X0. K-nya minus. Nilai K-nya minus. Ini adalah untuk peluruhan. Kasus yang sebaliknya adalah pertambahan populasi. Pertambahan populasi ini berlawanan dengan peluruhan. Misalnya pertambahan penduduk yang paling sering untuk pertambahan penduduk. Kemudian kita juga bisa misalkan pertambahan gulma, pertambahan hama. Itu bisa juga. Nah, pertambahan populasi ini bisa berbanding dengan populasi sebelumnya, bisa berbanding dengan waktu. Nanti tergantung pada kasusnya apa. Kalau pertambahan penduduk biasanya kita nyatakan dengan pertambahan penduduk itu sekian persen. Itu maksudnya sekian persen itu adalah K yang dikalikan dengan jumlah penduduk sebelumnya. Jadi laju pertambahan populasi bisa dia berbanding dengan konstanta proporsi kali jumlah penduduk sebelumnya, atau laju pertambahan populasi dia bisa berbanding dengan waktu. Analisisnya sama dengan yang tadi, hanya K-nya hanya minus saja. Nah, contoh yang berikutnya penerapan persamaan diferensial di teknik pertanian itu adalah untuk kita menganalisis laju pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan tanaman itu bisa dinyatakan dengan apa? Dengan macam-macam, bisa dengan berat keringnya. Berat tanamannya itu kan dari waktu ke waktu nambah. Karena dia makin gede, makin tinggi, makin gede, jadi dia beratnya makin nambah. Tapi kalau bisa juga dia dinyatakan dengan tinggi atau jumlah daun atau diameter batang atau apapun yang itu selama pertumbuhan tanaman dia nambah. Nah, itu bisa dinyatakan. Sekarang kita ambil salah satu saja, pertumbuhan tinggi tanaman. Itu dinyatakan sebagai fungsi waktu. Pertumbuhan tinggi tanaman itu adalah fungsi diferensial dari L terhadap waktu, dL per dt. Dia adalah fungsi waktu. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang membedakan teknik pertanian dengan pertanian. Jadi kalau Anda teknik pertanian, Anda harus bisa karena analisisnya kita tidak analisis pertumbuhan tanaman di teknik pertanian, kita menggunakan persamaan matematika, terutama persamaan diferensial. Nah, FT-nya itu apa? Fungsi T-nya itu apa? Fungsi T-nya itu macam-macam. Ada macam-macam fungsi T tergantung pada apa yang dianalisis. Untuk tinggi tanaman semusim biasanya kita menggunakan fungsi monomolekuler. Fungsi monomolekuler ini menyatakan pertumbuhan yang cepat di awal dan kemudian melambat sampai mencapai tinggi maksimal tertentu. Jadi persamaan monomolekuler itu dL per dt sama dengan K dikalikan LF min L. Jadi ada suatu konstanta yang menyatakan ini. Jadi ini kalau
awal tanam ini LF min L ini kan besar, ya kan? Karena L-nya masih kecil, LF itu kan tinggi final, tinggi terakhir, kemudian L-nya itu pada saat awal kan jaraknya masih besar, sehingga lajunya masih besar di awal. Tapi nanti kalau L-nya itu mendekati terakhir, ini kan makin dekat dengan ini. Atau bahkan pada saat terakhir dia sudah sama. Sehingga ini kecil, bahkan mendekati 0, pada akhir dia lajunya itu tidak besar. Ini nampak di persamaan monomolekuler kalau digambar, itu tinggi tanaman, misalkan dia ini sumbu Y-nya itu tinggi tanaman, sumbu X-nya itu waktu, pas tanam T sama dengan 0, ini pada saat tanam T sama dengan 0, tinggi tanaman itu L0. Jadi pas ditanam pertama kali dia punya ketinggian L0. Dari waktu ke waktu dia ini tadi. Kalau pas awal-awal ini pertambahannya tinggi. Tadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini kalau pas awal-awal kan ini masih belum belum tinggi banget, sehingga LF min L ini masih besar, sehingga lajunya ini cepat, ya. Lihat lajunya cepat. Tapi nanti makin mendekati akhir dia L-nya makin mendekati LF, sehingga dia ini kecil, ini juga karena K-nya konstan, ini juga kecil, jadi tidak cepat lagi pertumbuhannya. Bahkan nanti pas terakhir dia ini sudah menjadi ini sama dengan ini terakhir kan L final, maka ini adalah 0, terakhir dia berhenti tumbuh, sudah nggak nambah tinggi lagi pada periode di sini. Jadi laju atau kecepatan pertambahannya terakhir ini sangat kecil mendekati 0. Nah, ini adalah arti fisiknya. Nah, kalau kita melihat persamaan matematika ini kita bisa selesaikan dengan mengintegralkan dl per ini LF min L sama dengan K dt. dt-nya dipindah ke kanan, masing-masing ditarik integralnya, dia bisa dari L0 sampai L, ini dari 0 sampai T. Jadi pada saat mulainya adalah 0, T-nya, tingginya L0, pada waktu tertentu T, tingginya adalah L. Jadi dia jadinya len, jadi len LF min L0 min LF min L sama dengan K kali T. Nah, ini bisa diselesaikan, KT sama dengan len ini dibagi ini. Nah, nanti persamaan matematikanya bisa diselesaikan K-nya berapa. Jadi kalau kita menganalisis pertumbuhan tanaman dengan persamaan monomolekuler, yang kita lihat adalah K-nya. Kemudian contoh berikutnya adalah perpindahan panas. Pada kasus pendinginan, misalkan ada suatu benda, kita masukkan ke suatu tempat yang tempat itu suhunya tertentu, tetap suhu medium, misalkan kita masukkan ke udara, kita masukkan ke cairan atau air gitu, yang di sini disebut suhu medium, ini tetap. Nah, tentu saja kalau suhunya benda yang kita masukkan lebih panas daripada suhu mediumnya, dia akan mendingin. Kalau suhunya yang kita masukkan lebih dingin, kita masukkan ke tempat yang panas, itu akan naik suhunya. Laju penurunan suhu karena ini pendinginan, misalkan U itu adalah suhu, maka du per dt perubahan suhu terhadap waktu itu adalah min U min
UM. Min K, U min UM. Jadi jaraknya terhadap temperatur media yang lebih dingin itu. Ini kita selesaikan DU per DT sama dengan min K U per UM. Ini variabel, ini konstan. Ini bisa kita pindah U dengan DU, ini jadi seper U min UM DU, DT-nya min K DT. Kita tarik integralnya, dua-duanya. Yang ini menjadi ln U min UM, yang ini menjadi min K DT. Karena ini kita tahu misalkan pada saat T, jadi pada saat dimasukkan T sama dengan 0, T sama dengan T0, kita tahu temperaturnya U0. Terus setelah waktu berjalan sampai T sama dengan T, maka temperaturnya menjadi UT. Maka ini kita integralkan dari U0 sampai UT, dari T0 sampai T. Jadi ini ln UT min UM dikurangi ln U0 min UM, atau seperti ini bentuknya. Jadi relatif perbedaan temperatur itu makin mengecil, lajunya makin mengecil. Ini adalah untuk menemukan konstantanya. Coba Anda kerjakan. Nah, ini harus dikumpulkan kalau ini. Saya sudah menyediakan ada 5 soal, silahkan dilihat semua. Yang dikumpulin cuma 2. Terus Anda pilih 2 soal untuk dibahas. Nanti kita bahas di 1 jam terakhir. Kecepatan mengerjakan soal yang umum, kalau ujian itu ya kira-kira 1 jam bisa ngerjain 2 soal. Makanya saya kasih, meskipun ada 5, saya minta Anda kerjakan 2. Yang lainnya dikerjakan di waktu yang lain. Terus Anda pilih 2 soal yang untuk dibahas, boleh 2 soal yang Anda kerjakan, boleh yang pilih yang lain, whatever. Nanti di 1 jam yang terakhir saya akan bahas 2 soal terbanyak yang dipilih oleh 1 kelas. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Kita ketemu nanti pada 1 jam terakhir. Assalamualaikum.